Patung Jenderal Sudirman. Ini. Hormat. Maju, maju, maju. Kerja bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Nama saya Kaira Gasani. Nama saya Zazka Syifa Ladawiyah. Nama saya Dinova Andini. Nama saya Dadang Jaya Prasetyo. Nama saya Kakak Giapriano. Oke, jadi hari ini kita udah di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini adalah pengusaha naskah proklamasi yang dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarso. Nah, di sini itu Bung Karno menyatakan kemerdekaan yang berjuang setelah Bung Hatta juga kemudian sempat timbul pertentangan siapa yang bakal menandatangani teks proklamasi dan pertentangan tersebut terjadi di sini. Jadi sebelum ditempati oleh Laksamana Meda, rumah ini sempat ditempati oleh Jenderal Inggris. Pada dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali negara Eropa yang menginginkan wakil untuk dilanjutkan ke negara lain. Salah satunya adalah Inggris, kata edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, fakta tersebut dapat dibuktikan oleh adanya plakat yang menyambut kenaikan tahta Raja George ke-6 yang ditemukan pada tahun 2017 saat penerbangan pohon beringin tua di halaman depan museum, disertai koleksi perangko peringatan tahun pengangkatan 1937. Pertemuan dengan PDI pada tanggal 12 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarso diterima oleh Laksamana Meda di kediamannya bisa pulang dari Nenek Sengkok. Lalu Meda memberitahukan pesan Bunseikan atau pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang habis pulang dari Nenek Sengkok. Lalu di sini adalah ruangan tempat mereka perkumpulan Laksamana Muda. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Karno Soekarno dan Bung Hatta mencari kecamatan. Soekarno menyiapkan draft untuk proklamasi memberikan ide dan pikirannya secara lisan. Jika teks proklamasi ini diberi judul proklamasi, kalimat yang pertama kali disetujui oleh para tokoh adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Lalu kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta, yaitu pengalihan kekuasaan. Setelah konsep proklamasi ini jadi, akhirnya di situ terlihat berbagai tanda coretan yang itu adalah pertanda di mana para tokoh ini berdiskusi dan saling bermusyawarah. Lalu akhirnya diserambi dibacakan oleh di depan para tokoh di ruangan berikutnya di sana. Jadi di sini itu pengetikan teks proklamasi terjadi, dan ini adalah Bapak Said Melik. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarso disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Said Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Said Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Oke, jadi di sini tuh ada ruangan tamu Jawa. Peristiwa Hiroshima Nagasaki yang Pasti bom. jadi
Jadi karena yang semua kisah hancur, akhirnya Jepang kalah dan Indonesia berhasil mendirikan Indonesia Merdeka menjadi proklamasi. Di sini ada Pak Soekarno yang sedang membaca teks proklamasi. Jadi tadi itu adalah kunjungan kami ke museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Rumah Laksamana Maeda. ya. Dadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada cuy. Makan di sini posisi barang ada yang dirubah atau di gimana gimana? Cari semua gimana? Untuk koleksi yang ada di lantai 1 Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu semuanya itu sudah replika. Jadi memang kenapa replika? Karena memang terakhir Maeda menempati gedung ini di tahun 1945. Sedangkan kita resmi sebagai museum baru di tahun 1992. Jadi memang ada rentang waktu yang cukup lama dari terakhir Maeda di sini sampai akhirnya dijadikan museum. Nah, dalam rentang waktu ini ternyata bangunan ini sempat dihuni oleh banyak orang atau banyak negara juga. Pernah dijadikan oleh Inggris sebagai markas militer, terus pernah disewa oleh Inggris juga sebagai rumah duta besar, terus pernah dijadikan sebagai kantor perpustakaan nasional juga sampai akhirnya nanti dijadikan museum. Jadi ketika gedung ini diambil alih lagi, ternyata barang-barang yang ada di gedung ini sudah tidak ada. Artinya gedung ini diterima lagi oleh pemerintah Indonesia dalam keadaan kosong. Tapi memang segala peralatan ataupun furnitur yang ada di ruangan ini itu memang dibuat semirip mungkin dengan keadaan ketika Maeda menempati. Iya, kursi meja itu juga ada. Iya, kursi, meja, piano, semuanya replika. Cuma bangunan masih asli. Kalaupun ada satu-satunya koleksi yang asli di lantai 1, itu ada di itu yang plakat di bagian pojok itu asli. Kalau saya di bawah itu ada berapa? Jadi memang pada awal bangunan ini didirikan di tahun 1927, masih pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi bangker itu juga dibuat seiring dengan dibangunnya gedung ini. Jadi ibaratnya bagian memang terpisah, tapi memang dibuatnya masih bagian dari gedung itu. Kenapa itu ada bangker? Memang dulu itu kita memang dalam keadaan kurang kondisi total. Jadi memang biasanya bangunan-bangunan yang didirikan itu pasti dilengkapi dengan bangker agar ketika biasanya kalau ada serangan gitu, ada tiba-tiba ada serangan musuh, itu biasanya penghuni bangunan pasti lari ke bangker untuk bersembunyi ataupun untuk melarikan diri, karena memang ya perlindungan, karena memang posisinya kalau dulu memang, kalau sekarang memang posisinya udah kelihatan ya, nggak ada bangker, kita bisa tahu. Kalau dulu memang nggak kelihatan, karena di belakang ini dulunya lebih pada ini tumbuhan-tumbuhan pilalang yang cukup tinggi sehingga keberadaan bangker itu hanya diketahui oleh yang menghuni rumah.